Wow, iPhone 12 sudah diumumkan. Lihat di website Apple Singapura iPhone 12 yang ukuran seperti biasa, 6,1 inci. Warna yang bisa dibilang saya banget itu biru. Karena mau dipakai untuk merekam YouTube, harddisk minimal 128 GB supaya agak lega. Dan hampir 15 juta, padahal belum termasuk biaya perizinan IMEI. Cut. Kenapa ya update aplikasi itu perlu nunggu lama? Mau selfie di tempat gelap, mesti minta bantuan teman. Kamera depan kan masih belum mendukung low light fotografi. Nonton video di HP, mungkin lebih enak kalau layarnya agak lebih besar sedikit. Halo dan salam sehat selalu. Sebelumnya, untuk mendapat pemberitahuan ketika video baru muncul, klik subscribe dan nyalakan loncengnya. iPhone 12 diumumkan oleh Apple pada Rabu dini hari lalu dan sudah bisa pre-order di beberapa negara. Tentu saja, Indonesia masih belum bisa. Kalau mengikuti pola iPhone sebelumnya, ini akan dirilis sekitar 3 bulan setelah pengumuman atau pada Januari 2021 mendatang. iPhone 12, seperti iPhone terdahulu, membawa perubahan pada gaya hidup kita. Sekitar 1 bulan yang lalu, Apple merilis iOS 14. Salah satu fitur yang menarik dari iOS 14 ini adalah widget pada home screen. Widget ini memberikan ruang bagi pengguna untuk berkreasi dalam mengatur home screen-nya, dan ini disukai para pemakai sampai banyak yang memperlihatkan ide kreasi home screen mereka di sosial media. Widget ini membuat iPhone atau iPad menjadi bisa dibilang gue banget. Seperti iOS 14, iPhone 12 juga seperti dirancang dengan pemikiran tersebut dan didukung oleh dua inisiatif ini. Pertama, Apple merancang wireless charging untuk iPhone dengan menggunakan 8 komponen dengan beberapa komponen diantaranya mengandung magnet. Sistem ini disebut MagSafe. Seperti MagSafe pada laptop, sistem ini dapat menempelkan aksesoris pada ponsel dengan menggunakan magnet. Aksesoris ini tidak terbatas pada wireless key charging saja, tapi juga casing, dompet kartu, dan beragam kreasi lainnya dari partner aksesoris Apple. Ini adalah halaman ketika saya melihat iPhone 12 di website Apple. Kalau di-scroll ke bawah, ada satu bagian tentang apa saja yang sudah disertakan di dalam box. Seperti terlihat di sini, box hanya berisi iPhone 12 dan kabel adapter dari Lightning ke USB-C. Itu berarti Apple tidak lagi memaksa pengguna untuk memiliki charger dan earpods basic. Apakah pengguna masih akan menggunakan charger kabel kalau mereka lebih memakai MagSafe? Mungkin tidak. Apakah pengguna masih sering terlihat memakai AirPods di jalanan? Saya sih lebih sering melihat yang pakai AirPods belakangan ini. Itu adalah yang kedua. Apple memberikan keleluasaan bagi pengguna untuk menentukan gaya hidup dan pemakaian ponsel mereka, supaya itu menjadi lebih gue banget. Lalu sebagai pemanisnya, itu juga diperkirakan akan mengurangi emisi karbon yang dihasilkan dari proses produksi dan menjadikan Apple semakin ramah lingkungan. Sekarang, saya akan membandingkan antara iPhone 12 dengan iPhone 11. Fitur baru apa saja yang ditambahkan? iPhone 11 diperkenalkan dengan harga dasar $699 dengan ukuran layar 6,1 inci. iPhone 12 dengan ukuran layar yang sama dipasarkan dengan harga mulai dari $829. Itu berarti ada peningkatan harga yang cukup lumayan, sebesar $130. Fitur apa saja yang didapat dari peningkatan harga tersebut? Rancangan iPhone yang baru. Ini adalah tahun loncatan di saat iPhone mengganti bentuk iPhone. Perbedaan yang terlihat adalah bentuk rim di sekitar iPhone yang menyerupai iPhone 4. Perbedaan yang tidak terlihat adalah dimensinya jadi lebih ringkas. iPhone 12 dilengkapi dengan perangkat untuk terhubung ke jaringan 5G. Seperti pada ponsel yang dirilis pada tahun ini, perangkat 5G meningkatkan harga ponsel secara cukup signifikan.
Pixel 4a tanpa 5G dihargai $349, sedangkan Pixel 4a 5G dihargai $499 atau $150 lebih mahal. Begitu juga dengan Samsung Galaxy Z Flip. Dengan 5G dihargai $150 lebih mahal. Mempertimbangkan koneksi 5G-nya saja membuat peningkatan harga tersebut terlihat wajar. Layar, pada akhirnya menggunakan panel OLED. Resolusinya pun lebih tajam hingga 50%, maka sebutannya pun lebih heboh, yaitu Super XDR Retina Display. Ini membuktikan bahwa mata manusia bisa melihat lebih detail daripada Retina Display. Prosesor tentu diperbaharui ke A14 Bionic. Secara fitur, prosesor baru ini mendorong fungsi kamera lebih jauh dengan teknologi Night Mode dan Deep Fusion pada semua kamera, termasuk buat selfie. Lalu, juga ada fitur Smart HDR3 untuk fotografi dan Dolby Vision Recording hingga 4K untuk videografi. Chip U1 adalah chip yang misterius. Ini juga ditanamkan pada HomePod mini dan Watch seri 6. Chip ini memberikan teknologi ultra wideband yang digunakan untuk komunikasi tanpa kabel. Saat ini, kegunaan chip ini hanya terlihat pada interaksi dengan HomePod mini. Chip ini memang masih agak misterius, tapi kompetitor, maksudnya Samsung, menggunakan teknologi serupa pada ponselnya untuk memindahkan data seperti AirDrop. Ini mungkin saja menjadi versi AirDrop yang lebih cepat di masa mendatang. iPhone selalu memiliki warna spesial pada setiap generasinya. Pada generasi yang lalu, itu adalah warna ungu dan kuning. Pada generasi ini, warna spesialnya adalah biru. Fitur lainnya hanya perubahan minor seperti lapisan kaca dari keramik, yang tentu saja transparan, dan ketahanan terhadap air yang lebih baik. iPhone 12 Pro dipasarkan dengan harga $200 lebih mahal daripada iPhone 12. Apa yang membuat iPhone ini disebut Pro? iPhone 12 Pro mendapat tambahan satu kamera dengan lensa tele, sehingga memungkinkan iPhone untuk melakukan zoom yang lebih jauh. Lumayan kalau mau ambil foto cewek yang duduk di meja sebelah. Jangan ya. iPhone 12 Pro juga dilengkapi dengan teknologi LiDAR scanner untuk augmented reality dan fotografi di tempat gelap. Foto di tempat gelap sudah bukan masalah lagi. iPhone 12 Pro Max dilengkapi dengan teknologi stabilisasi penggeser sensor. Ini adalah teknologi yang baru dan berbeda dengan yang digunakan pada ponsel lain di masa kini. Inovatif banget. Resolusi dan teknologi layar yang digunakan sama persis antara yang Pro dengan yang biasa. Tapi, layar iPhone 12 Pro ini lebih terang. iPhone 12 Pro memiliki layar 6,1 inci, meningkat dari 5,8 inci di versi sebelumnya. Sedangkan iPhone 12 Pro Max memiliki layar 6,7 inci, meningkat dari 6,5 inci. Jadi sekarang, nonton video di layar iPhone Pro tentu bisa lebih PW. iPhone 12 Pro memiliki RAM sebesar 6GB atau 2GB lebih besar daripada iPhone 12 biasa. Ini membuat versi Pro ini juga mendapat peningkatan komputasi fotografi seperti dukungan Dolby Vision sampai 60 fps dibandingkan dengan 30 fps di yang nggak Pro. iPhone 12 Pro juga mendapat tambahan warna baru, yaitu emas. Semoga ini cukup untuk menghentikan Escobar untuk melakukan penipuan dengan menawarkan Escobar Gold berbasis iPhone. iPhone 12 ini memang menawarkan sejumlah fitur yang bisa dibilang sesuai ekspektasi. Tapi, ponsel di harga lebih dari 10 juta cenderung punya fitur yang bisa dibilang oke sih kalau ada, tapi kalau nggak pun nggak apa-apa. Apa saja fitur yang masih belum mengikuti tren ponsel premium masa kini? Salah satu fitur ponsel yang menjadi highlight di tahun 2020 ini adalah high refresh rate. Ponsel seperti Samsung Galaxy S20 FE sudah memiliki panel layar dengan 120Hz refresh rate dibandingkan dengan 60Hz pada iPhone 12. Kemudian high megapixel sensor. Ketiga kamera pada iPhone Pro Max yang paling canggih menggunakan 12 megapixel sensor, sedangkan ponsel flagship seperti Mi 10 sudah menggunakan 108 megapixel sensor. Lalu yang terakhir adalah sensor sidik jari.
Kondisi pandemi memaksa pengguna untuk menggunakan masker hampir sepanjang waktu dan ini mengganggu fungsi Face ID karena wajah tertutup masker. Menurut saya, iPhone 12 dibangun dengan semangat untuk mengekspresikan diri dengan menambahkan fitur MagSafe serta melepaskan charger dan earpods dari box. Penambahan teknologi baru seperti MagSafe, 5G, dan chip U1 membuat upgrade dari iPhone 11 semakin bernilai. iPhone 12 Pro mendapat tambahan satu kamera dan LiDAR scanner untuk memberikan performa fotografi yang lebih baik. Untuk konten kreator, iPhone 12 Pro Max adalah pilihan yang terbaik karena memiliki teknologi kamera terbaik dan kemampuan merekam Dolby Vision sampai 60 fps 4K. Saya Adi, terima kasih telah bersama saya dan sampai jumpa lagi.